Halo Sobat Pangan, sebelum kita memasuki materi, silakan untuk mengunjungi sosial media kami yang tertera di atas pada halaman berikut ini. Yang pertama, pendekatan PPH atau ukuran keseimbangan gizi dan keanekaragaman pangan. Yang kedua, semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang pemenuhan keseimbangan gizi yang didasarkan pada konsep triguna pangan. Yang ketiga, keseimbangan jumlah antar kelompok pangan merupakan syarat terwujudnya keseimbangan gizi. Yang keempat, konsep gizi seimbang, keseimbangan antara asupan konsumsi zat gizi dan kebutuhannya maupun jumlahnya antar waktu makan. Berikut ini adalah diagram prinsip dasar PPH. Berikut ini adalah diagram alir tiga guna makanan. Selanjutnya, pengertian dari pola pangan harapan adalah jumlah dan jenis pangan yang didasarkan pada sumbangan kelompok pangan, baik secara absolut maupun relatif, untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi. Dapat memenuhi kebutuhan gizi dan memenuhi keseimbangan gizi yang didukung cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas, dan kemampuan daya beli. Menurut FAO Rapa tahun 1989, PPH adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Dan PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Berikut merupakan tabel perbandingan pola pangan harapan FAO Rapa. Nah, selanjutnya, kenapa sih harus pola pangan harapan? Yang pertama, keragaman pangan atau horizontal dan vertikal sesuai potensi lokal. Yang kedua, mutu dan keseimbangan gizi ketersediaan pangan penduduk skor pangan atau dietary score, skor PPH. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung PPH? Yang pertama, mengelompokkan pangan. Yang kedua, mengonversi jenis dan satuan. Yang ketiga, menghitung ketersediaan atau konsumsi energi menurut kelompok pangan. Yang keempat, menghitung total energi. Yang kelima, menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan. Dan yang keenam, menghitung skor PPH aktual. Yang ketujuh, menghitung skor PPH berdasarkan kecukupan energi. 8. Gunakan maksimum skor PPH. Yang terakhir, menghitung total skor PPH. Berikut ini adalah tabel pengelompokan pangan. Yang kedua adalah tabel perhitungan ketersediaan energi menurut kelompok pangan. Yang ketiga, menghitung total energi. Keempat, mencantumkan bobot atau rating setiap kelompok pangan. Yang kelima, menghitung skor AKE. Yang keenam, menetapkan skor PPH setiap kelompok pangan dengan memperhatikan skor maksimal. Interpretasi atau analisis PPH. Yang pertama, membandingkan ketersediaan atau konsumsi pangan aktual dengan harapan atau PPH pada tiap kelompok pangan dan mendiskusikan kemungkinan penyebab dan alternatif solusinya. Yang kedua, membandingkan ketersediaan konsumsi energi aktual dengan harapan atau PPH pada setiap kelompok pangan dan mendiskusikan kemungkinan penyebab dan alternatif solusinya. Ketiga, membandingkan kontribusi ketersediaan atau konsumsi energi persen AKG dengan komposisi energi harapan atau PPH dan mendiskusikan kemungkinan penyebab dan alternatif solusinya. Keempat, membandingkan skor PPH ketersediaan atau konsumsi energi dengan skor yang diharapkan. Kelima, menganalisis tren skor PPH dan mendiskusikan kemungkinan penyebab dan alternatif solusinya.